Selamat datang kembali di Meta Hati Channel. Kali ini, kita akan membahas sebuah candi yang bernama Borobudur. Tentang siapa, apa, mengapa Candi Borobudur itu dibangun, serta kenapa bisa menjadi bait suci untuk pertama kalinya yang dibangun di bumi ini. Maka itulah, kita akan membahas berbagai kemungkinan untuk mendekatkan ke dalam sebuah kebenaran yang selama ini masih semu. Berbagai para ahli, saintis, sejarawan, ulama-ulama maupun cerita turun-temurun, mereka mempunyai parameter masing-masing dalam menguak sebuah kebenaran. Dan semua masih bersifat hipotesa belaka dan dugaan, karena kita sama-sama tidak hidup di zaman itu. Dari dasar data, melalui prasasti atau manuskrip kuno, hal itu hanya sebagai bahan pendukung, dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah fakta valid 1000%. Maka dari hal itulah, saya juga akan mencoba menguak berbagai kemungkinan yang saya dapatkan, sesuai sudut pandang pribadi, sebagai bahan untuk didiskusikan bersama. Dan mungkin hanya di channel inilah, yang pertama kalinya membuka tabir tentang Candi Borobudur, sebagai bait Tuhan, atau bait suci, yang pertama kali dibangun oleh utusan Tuhan di muka bumi ini, yakni, Nabiullah Adam alaihi salam, serta kemana arah Candi Borobudur itu mengarah, untuk mendapatkan sebuah spot gelombang medan energi semesta yang terpancar di alam ini. Karena tidak menutup kemungkinan, adanya beberapa generasi sebuah kaum, setelah terbangunnya Candi Borobudur itulah yang membuatnya seperti sekarang ini. Artinya, Candi Borobudur sudah lama ada, lalu, beberapa kurun waktu, kaum itulah yang merenovasi, menambahi dan memahat candi yang sudah ada, agar terlihat lebih megah dan indah, serta seakan-akan, mewakili identitas mereka sesuai dengan kebiasaan kelompoknya. Dan itu bisa saja terjadi. Mari sambil nyeruput kopi, kita simak baik-baik atas semua kemungkinan yang ada. Secara singkat, sejarah ditemukan Candi Borobudur, ketika Nusantara ini akan dikuasai oleh Inggris. Gubernur Jenderal yang mengurusi masalah tanah jajahan di timur, Lord Minto harus mendelegasikan kekuasaan di Nusantara ini, kepada Letnan Gubernur Jenderal, Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap budaya timur, meskipun ada sesuatu yang tersembunyi. Sehingga, ketika pada tahun 1814, mendapat laporan tentang ditemukannya reruntuhan yang diperkirakan candi, segera mengutus perwira Zeni, H.C. Cornelius, untuk ke bumi Segoro. Itulah awal diketemukannya Borobudur yang terpendam hingga menyerupai bukit, dan entah sejak kapan serta apa penyebabnya. Setelah koloni Inggris angkat kaki, bergantilah dengan kolonial Belanda. Dari sini, akhirnya setelah 20 tahun, penelitian dan penggalian kembali dilanjutkan oleh pihak Belanda, dan dibantu oleh Residen Kedu. Pada tahun 1814, reruntuhan Candi Borobudur mulai ditangani di bawah perintah Hartmann, antara lain dengan mendatangkan fotografer pada tahun 1845, yang bernama Scheffer, namun hasilnya tidak memuaskan. Itulah sebabnya pada tahun 1849 diambil keputusan, untuk menggambar begitu saja bangunan Candi Borobudur tersebut, yang mana, tugas dipercayakan kepada F.C. Wilson, dan berhasil menyelesaikan 476 gambar dalam waktu 4 tahun. Ada seorang lagi yang ditugaskan untuk membuat uraian tentang Borobudur yang masih berupa duga-duga, yaitu, Brumun. Hasil Wilson maupun Brumun, lalu diserahkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Liemens, pada tahun 1853, yang baru berhasil menyelesaikannya pada 1873. Selama penggarapan gambar yang hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja, oleh Hartmann itulah, Candi Borobudur akhirnya hanya dijadikan tempat rekreasi. Pada puncaknya, didirikan bangunan beratap, untuk melihat keindahan alam sambil minum teh, seiring dengan kegiatan pembersihan batu-batuan yang terus berlangsung, dan ditempel-tempel asal jadi, menurut dugaan yang serba asal-asalan saja. Pada tahun 1882, ada usul untuk membongkar seluruh batu-batuan Borobudur, untuk ditempatkan dalam suatu museum. Usul ini tidak disetujui, bahkan mendorong usaha untuk membangun kembali reruntuhan hingga berbentuk candi. Dorongan lain untuk lebih membuka tabir misteri, adalah ditemukannya satu lantai lagi di bawah lantai pertama candi, oleh Fisherman pada 1885. Lalu, pada tahun 1896, Raja Thailand yang bernama Chulalongkorn, datang ke Hindia Belanda. Sebagai penganut agama Buddha, tentu tidak akan melewatkan untuk menyaksikan bangunan stupa raksasa yang didengung-dengungkan oleh para pejabat pemerintah kolonial. Entah bagaimana ceritanya, pemerintah Belanda menawarkan raja untuk membawa bagian dari batu-batuan Candi Borobudur, dan menurut catatan, tidak kurang dari 8 gerobak melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di antara yang diangkut ke negara Gajah Putih tersebut, ada 30 lempeng relief dinding candi, 5 buah patung Buddha, 2 patung singa dan 1 pancuran Makara. Bila mana kita berada di Istana Raja Bhumibol Adulyadej Thailand, kita dapat menyaksikan batu-batuan dari bagian Candi Borobudur, yang terawat baik hingga kini.
Setelah itu, pemerintah Kerajaan Hindia Belanda secara resmi melakukan penyelidikan dan pemugaran secara besar-besaran, dan memberi penyediaan dana sebesar 48.800 gulden untuk menunjuk Insinyur Zenith van Erp pada Agustus tahun 1907, dan berhasil diselesaikan pada tahun 1911. Dengan demikian, Candi Borobudur dapat dinikmati keindahannya secara utuh sampai sekarang. Dan pada awalnya, sejarah Candi Borobudur merupakan hasil dari sebuah analisa belaka, yang telah ditulis oleh beberapa orang, di antaranya sejarawan Belanda, Dr. J.G. Kasparis dalam disertasinya untuk mendapat gelar doktor pada tahun 1950, dan Profesor Dr. W.F. Stutterheim, pada tahun 1929, dan mereka menyimpulkan bahwa Candi Borobudur sebagai tempat pemujaan nenek moyang Raja-Raja Sailendra, dan dibangun oleh Raja Sailendra yang bernama Samaratungga, dan bangunan raksasa itu, akhirnya dapat diselesaikan oleh puterinya, yaitu Ratu Pramudawardhani. Dan ternyata, dalam hal tersebut, para ahli-ahli masih belum terdapat kata sepakat hingga hari ini. Kesimpulannya adalah, beberapa bagian bentuk dan sejarah Candi Borobudur telah diubah dan dimanipulasi oleh pihak Belanda dari aslinya, yang tidak diketahui, apa maksud dari semuanya itu. Setelah melihat sejarah singkat versi umum, atau dari analisis pihak Belanda, sekarang, mari kita gabungkan puzzle-puzzle yang tercecer, dan menemukan benang merahnya, atas rahasia di balik pembangunan Candi Borobudur tersebut. Kenapa bisa, Candi Borobudur merupakan bait suci yang pertama kali dibangun di bumi ini? Sebagai dasar utama, yaitu adanya sebuah ayat Al-Quran, serta dari beberapa riwayat, yang memberi sebuah signal, mengenai hal itu secara tersirat. Allah berfirman, dalam surat Ali Imran, ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama, yang dibangun untuk manusia ialah yang dibakah, yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dalam ayat tadi, tertera nama, Bakah. Apa, dan di mana Bakah itu sebenarnya? Jadi, Bakah di sini, sebenarnya bukanlah nama lain dari kota Mekah yang di Arab saja. Bagi saya, Bakah, sebenarnya merupakan sebuah sebutan bagi semua tempat yang ada di muka bumi ini, selama sesuai dengan segala persyaratannya. Jika Allah dalam mewahyukan, hanya menunjuk kota Mekah yang di Arab saja, seharusnya dalam ayat tadi langsung berkalimat, Mekah. Jadi, bukan kalimat yang lain. Yang mana semua orang pada waktu itu, dan sejak zaman dahulu, mereka sudah memaklumi, bahwa kota tempat mereka tinggal bernama, Makkah, bukan, Bakah. Tapi kenapa Allah menyebut Makkah dengan sebutan, Bakah? Berarti, itu seakan-akan, Allah mengajak manusia untuk berpikir, dan menggali apa yang tersirat dari yang telah tersurat. Nah, maka dari itu, marilah kita menggalinya. Dalam mengkaji filologi dan linguistik komparatif, terutama yang berkaitan dengan sebuah eksistensi nama, Bakah, jika dilihat dari segi bahasa, asal kata nama, Bakah, diambil dari kata, taba'aka, yataba'aku, yang artinya, berdesak-desakan. Yakni, merupakan sebuah tempat yang sangat ramai. Ibnu Mandur, juga mengemukakan arti Bakah, yaitu, Mabain al-Jabalain, di antara dua gunung. Jika dalam bahasa Ibrani dan Yunani, maka, Bakah berasal dari kata, bah, atau, habaka, yang berarti, lembah tangisan, atau, lembah air mata. Kalimat Bakah, juga termaktub dalam Alkitab, yang bunyinya, apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dari beberapa ayat-ayat tadi, maka, makna dari Bakah adalah, sebuah tempat yang banyak didatangi oleh manusia, yang berduyun-duyun untuk menghapus air mata derita atau segala dosa manusia, dan tempat itu merupakan lembah, yang terletak di antara dua buah gunung, yang mana, tempat tersebut dikaruniai melimpahnya air, entah dari mata air, ataupun hujan yang selalu tercurah. Dan hal ini juga sangat sesuai dengan keberadaan, di mana Candi Borobudur berada. Di mana, Candi Borobudur berada di sebuah lembah, dan juga diapit oleh adanya dua gunung, serta, berada di antara dua bukit. Dan tidak jauh dari Borobudur, sekitar 35 km, terdapat situs peninggalan dari Ratu Boko, atau Ratu Saba, ataupun Sheba. Dari keberadaan Ratu Boko, atau penguasa wilayah Boko itulah, kemungkinan, dahulu kala, daerah Candi Borobudur dan sekitarnya, masih termasuk dalam wilayah Boko. Dari nama Boko inilah, akhirnya terdapat kesamaan dari kata, Bakah. Jadi, Bakah itulah, Boko. Dan Boko itulah, salah satu dari Bakah yang ada di bumi ini. Selain itu, kalimat Borobudur bisa dimaknai dengan kata Birobidaro, yang artinya
Sebab akulah, Tuhan, adanya rumah atau tempat ini. Atau, Bi Robi Yaduru yang artinya, sebab akulah, Tuhan, berputarlah. Jadi, makna Borobudur adalah sebuah tempat suci, untuk berputar mengagungkan Sang Pencipta. Itulah maksud dari sebuah rumah atau bait suci pertama kali, yang dibangun di Bakkah, sesuai dengan surat Ali Imran, ayat 96. Kemudian, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi Adam didampingi oleh malaikat, lalu Allah berkata kepadanya, Aku memiliki riwayat suci di sekitar tahtaku. Pergi, dan bangun rumah untukku di sana. Ada riwayat yang selanjutnya, yang disampaikan oleh Atak bin Abi Robah, yang telah dikutip oleh Tobari. Kemudian Allah memberitahu Adam, Aku memiliki wilayah suci di sekitar tahtaku. Pergi, dan bangun rumah untukku di sana. Kemudian tawaflah di sekitarnya, seperti yang telah engkau lihat malaikatku bertawaf di sekeliling tahtaku. Di sana, aku akan menjawabmu, dan semua anakmu yang taat kepadaku. Di mana, dalam riwayat tadi, bahwa Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk membangun bait suci yang pertama, di mana tempat tersebut telah mempunyai sebuah riwayat, bekas atau petilasan di masa lampau. Sebelum Nabi Adam tercipta, tempat tersebut telah digunakan sebagai bait atau wilayah yang suci, untuk mengagungkan asma-asma ilahi, dengan cara berputar mengelilingi bangunan tersebut, jika dalam bahasa Arabnya yaitu, tawaf. Bentuk bait suci pertama kali yang dibangun oleh Nabi Adam, yaitu berbentuk punden berundak. Besar di bawah, dan mengecil di atas. Bentuk seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Adam, sebagai media penghantar atau penerima dalam sebuah frekuensi energi semesta. Ibaratnya, model bangunan tersebut seperti sebuah tower pemancar. Dan karena hal inilah, kebanyakan rata-rata semua kubah atau bagian atas tempat ibadah, pasti besar di bawah, dan mengecil di atas. Hal tersebut, merupakan bagian dari epistemologi atau ilmu hakikat realita, kosmologi ekoteologi dan geometri universe atau universal energy, atau dalam istilah tasawuf adalah, ilmu kauniyah, ekosufism dan ilmu kusmologiatus sufiyah. Tapi, saya tidak akan membahas hal itu di sini. Jadi, setelah Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Adam dalam bentuk punden berundak, dan diteruskan oleh keturunannya hingga era Nabi Nuh, tanpa ornamen, tanpa arca, dan ukiran-ukiran pada bangunannya. Setelah itu, direnovasi kembali oleh keturunan Nabi Nuh. Setelah terjadinya banjir besar, ditambahkan dengan sebuah stupa yang berbentuk piramida. Setelah beberapa generasi, lalu Candi Borobudur direnovasi kembali dengan sangat megah dan indah, oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan beberapa patung-patung meditasi, sebagai simbol sekerumunan orang yang sedang tafakur, dan audensi kepada Tuhan. Serta untuk menunjukkan kepada manusia, bahwa disitulah sebagai tempat suci untuk beribadah kepada pencipta alam ini. Dan waktu itu, belum ada pahatan relief pada dindingnya. Setelah itu, pada zaman Nabi Ibrahim, kemungkinan arca-arca dalam candi itulah yang akhirnya dilenyapkan oleh Nabi Ibrahim. Cara melenyapkan arca-arca tadi bukan dengan cara dibanting-banting atau dihancurkan, tapi dengan cara yang lebih arif, lebih bijak dan santun. Yaitu, dengan cara ditutup atau dikurung oleh stupa-stupa kecil, sehingga arca-arca tersebut tampak tidak ada lagi, demi memurnikan para peziarah yang datang untuk mengelilingi candi tersebut, karena, telah melemahnya energi di tempat tersebut dikarenakan ulah manusianya sendiri. Makanya, jumlah patung atau arca yang ada dalam stupa candi itu, sebanyak 72 buah. Ini sama seperti riwayat jumlah berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu sebanyak 72 berhala. Kemudian, Nabi Ibrahim berangkat ke Arab untuk membangun bait suci kembali di Gurun Mekah. Lama-kelamaan, beberapa generasi lagi, setelah dibuat uzlah, atau holwat oleh Nabi Zulkifli alaihi salam, atau Nabi Haskial, atau Siddhartha Gautama, yang terkenal dengan julukan, Sang Buddha, atau dalam bahasa Arabnya yaitu, Sang Badal, atau Abdal, atau Budala, ataupun, Minal Wasilun. Maka setelah wafatnya, maka candi tersebut mulai dipahat sangat indah, dan dibuat kisah bergambar pada bagian dindingnya, mengikuti alur cerita-cerita hikmah masa lampau, oleh para pengikutnya. Karena itulah, Candi Borobudur, candi-candi lainnya, dan Ka'bah dibangun, sebenarnya untuk mendapatkan dan mengalirkan sebuah gelombang energi positif, sebagai penyeimbang alam semesta, yang berasal dari kekuatan energi jiwa manusia tanpa disadari. Berputar dan mengagungkan Tuhan, bergerak bersama semesta, bagaikan putaran buruj, atau bintang-bintang pada orbitnya. Jika Anda tidak mempercayainya, kita akan lihat, bagaimana sumber energi semesta, serta pengaruhnya dalam alam ini. Mari kita buktikan, dengan melihat keberadaan candi-candi di berbagai posisi titik tertentu. Yang pertama, Candi Borobudur.
jika kita tarik garis yang presisi dari arah bangunan secara lurus, maka kita akan mengetahui kemana garis itu mengarah, dan kita akan tahu kemana candi itu berkiblat. Ternyata, di situ. Berikutnya, Candi Prambanan. Kita juga akan tarik garisnya, seperti sebelumnya. Kita sejajarkan, dengan ketiga deretan candi tersebut. Lihat, garisnya mengarah kemana? Sama, kan? Berikutnya, Candi Bakong, Kamboja. Kita juga akan tarik garisnya secara lurus. Dan tepat mengenai Candi Lolei, yang tidak jauh dari situ. Sekarang lihat, kemana garisnya akan mengarah. Nah, arahnya juga sama. Berikutnya, Candi Angkor Wat, Kamboja. Di candi ini, kita akan tarik garisnya, untuk mengetahui, kemana garis itu akan mengarah. Ini pun, ternyata juga sama. Sebelum mengetahui apa sebenarnya maksud dari tempat tersebut, kita akan hubungkan terlebih dahulu, dengan segmen Hasanah Islam, agar kita menjadi mantap, dalam membuka sebuah tabir yang tersembunyi. Jika dilihat dari sebuah riwayat, maka kita akan mengetahui sejarah dari Masjid Qiblatain, yang mana masjid itu sebagai saksi sejarah perpindahan arah kiblat. Dan riwayat tersebut sudah diakui oleh jumhur ulama. Yang sebelumnya, pelaksanaan sholat dalam masjid itu, awalnya arah kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, di Yerusalem, dan akhirnya sebab turunnya wahyu, arah kiblat langsung berpindah ke arah Ka'bah di Mekah. Pada saat itu Rasulullah sedang mengimami sholat di Masjid Qiblatain, di pertengahan sholat, tepatnya rokaat kedua, wahyu turun untuk mengubah arah kiblat, maka secara bersama-sama, Rasulullah memimpin para sahabat yang menjadi makmum, untuk berputar menuju ke arah Ka'bah di Mekah. Sebab peristiwa tersebut, pada akhirnya masjid ini dinamakan Qiblatain, yang berarti masjid yang memiliki dua kiblat. Pendapat saya, jika dilihat dari riwayat tersebut, apakah benar seperti itu? Kenapa awalnya harus menghadap ke Yerusalem segala? Apakah tidak ada arah yang lebih bagus dari itu? Sekarang, mari kita uji kebenarannya, jika memang masjid tersebut mengarah ke Yerusalem. Coba kita lihat, dan amati baik-baik. Ini adalah Masjid Qiblatain. Sekarang, kita tarik garisnya. Apakah mengarah benar ke Masjidil Aqsa Yerusalem? Nah, ternyata garisnya mengarah ke tempat yang sama, seperti arah garis dari beberapa candi tadi. Jadi, sudah terbukti, ternyata Masjid Qiblatain tidak mengarah ke Masjidil Aqsa Yerusalem. Di situ kita sudah melihat, bahwa antara jarak arah garis yang real, dengan Yerusalem sangat jauh sekali. Maka, ada rahasia apa di balik semuanya itu? Kenapa semua mengarah ke sebuah tempat tadi, yang mana, tempat itu berada di tengah-tengah samudera luas? Inilah jawabannya. Sekarang, saya akan membahas secara simpel, tentang tempat tersebut. Tempat inilah, banyak manusia yang tidak mengenal, tidak mengetahuinya, dan banyak yang belum memahaminya. Selain karena minimnya literasi serta berbagai sumber yang membahasnya. Juga, segala informasi mengenai tempat ini, telah ditutup akan keberadaannya untuk umum, oleh pihak otoritas tertentu. Agar tempat ini, seakan-akan hanyalah sebagai mitos dan hayalan belaka. Sehingga, seluruh penerbangan tidak boleh mendekati tempat ini, dan akses ke tempat ini selalu terjaga. Bahkan, sebuah kompas pun tidak akan berfungsi. Di tempat inilah, sebenarnya sebagai pemicu medan magnetik bumi, dan disinilah sebenarnya letak kunci semesta alam raya ini. Tempat ini, sebagai pusat alam semesta material, semua apa yang di alam ini, bergerak berputar mengelilinginya sebagai satu kesatuan. Dan tempat inilah, dalam semua agama maupun kepercayaan-kepercayaan kuno pasti ada, dan sebagai pusat poros kehidupan makhluk Tuhan, maka, di semua agama, tempat ini selalu diilustrasikan, dan diproyeksikan dalam konsep ritual maupun bangunan ibadah mereka, supaya manusia bisa berpikir, menggali dan memahami tempat ini. Tempat ini, jika dalam Islam, bernama Jabal Aswad, atau yang artinya, Gunung Hitam. Kenapa dinamakan Gunung Hitam? Karena di tempat ini, terdapat sebuah gunung batu yang berwarna hitam pekat, yang menjulang tinggi di angkasa. Dan persis di ufuk atasnya, tepatnya di bagian tengah gunung inilah, terdapat sebuah bintang berpijar, yang selalu bersinar secara kekal, dan tidak bergerak sedikit pun. Inilah yang dinamakan, Bintang Utara. Bintang inilah, yang termaktub dalam Al-Quran, sehingga dijadikan nama sebuah surat, yaitu, An-Najm. Dan tempat inilah,
Al-Quran menjulukinya sebagai Sidratul Muntaha, yang artinya sebuah pohon kehidupan yang menandai batas akhir langit tertinggi dan membatasi tempat makhluk tidak dapat melewatinya. Inilah surat An-Najm ayat 14-18. Allah berfirman, Di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Sesuatu yang meliputi tempat itulah adalah sebuah medan energi semesta yang paling besar, yang mana mata kita tidak bisa melihat keberadaan energi itu karena bersifat gelombang. Di tempat itulah sebenarnya Rasulullah Mi'raj ke alam dimensi samawi. Maka tempat itu sebagai tangga untuk menaiki langit tertinggi. Dan tempat itu pula yang secara hakikat dinamakan dengan sebutan Al-Aqsa, artinya tempat yang terjauh. Jadi, benarlah apa yang Rasulullah bilang, bahwa sewaktu sholat di Masjid Qiblatain tadi, arah kiblat mengarah ke Masjidil Aqsa. Maksudnya, bukan Al-Aqsa yang di Yerusalem, tapi Al-Aqsa yang jauh, dan berada di tempat itulah yang sebenarnya. Kenapa hanya candi-candi dan Masjid Qiblatain menghadap ke tempat itu? Kenapa Ka'bah tidak? Harap diketahui, bahwa di sudut Ka'bah, dari dulu sudah ada batu hitam yang dinamakan Hajar Aswad. Dan batu Hajar Aswad tersebut, diambil dari Jabal Aswad oleh Malaikat Jibril, yang selama ini, digambarkan sebagai batu dari surga. Makanya, Ka'bah mempunyai energi yang besar juga, karena bagian dari Jabal Aswad telah tertempel pada salah satu sudutnya, dan akhirnya dijadikan sebagai tempat berkiblat. Dan Ka'bah, mewakili keberadaan tempat tersebut, atau, dapat dikatakan sebagai, Jabal Aswad kedua.